Selamat pagi anak-anak. Kemarin hari Selasa kita memperingati Hari Ibu Kartini. Nah, hari ini kita juga akan bersukacita bersama sambil mengenang jasa-jasa Ibu Kartini. Sebelumnya, Oma mau panggil Opa untuk nyanyi bersama. Yuk kita juga nyanyi ya sama teman-teman ya, sama adik-adiknya. Kita mau nyanyi Senyum dan Bermuka Gembira. Kayak gerakan ya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Satu lagi kita nyanyi adalah sukacita. Ayo kita sukacita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Nah, anak-anak, kita akan berdoa ya. Yuk. Tuhan, saya bersyukur boleh bersukacita hari ini. Dan sekarang saya mau mendengar cerita. Tuhan berkati. Amin. Anak-anak, kemarin hari Selasa adalah peringatan Hari Ibu Kartini. Nah, anak-anak, kemarin mengingatkan kita bahwa sekolah kita pun, PAUD Cahaya Kasih, juga suka merayakan loh Hari Kartini itu. Nah, anak-anak bisa lihat nih di fotonya. Ya, ini tahun lalu. Hanya tahun ini kita tidak bisa merayakan karena memang nggak boleh kumpul-kumpul. Virus coronanya masih ada di Indonesia. Ya, kita berdoa supaya Tuhan menghentikan sehingga kita kembali bisa sekolah ya. Nah, kemarin kita bisa merayakan. Bahkan ada anak-anak yang mendapat hadiah ketika mereka berpenampilan yang terbaik. Wah, senang sekali ya. Ada panggung boneka dan sebagainya. Nah, anak-anak, pertanyaannya adalah kenapa kok Hari Ibu Kartini dirayakan? Nah, anak-anak, ceritanya begini loh. Zaman dulu, zamannya Ibu kita Kartini itu, Indonesia dikuasai oleh bangsa Belanda. Dan bangsa Belanda membatasi anak-anak gak boleh sekolah. Yang sekolah adalah anak laki-laki atau anaknya pejabat, anaknya orang kaya baru boleh sekolah. Anak-anak yang bukan anak pejabat gak boleh sekolah. Yang orang tuanya gak kaya gak bisa sekolah. Tapi hari lepas hari, beberapa waktu kemudian akhirnya peraturan itu berubah. Perempuan juga boleh sekolah, tapi tetap terbatas. Perempuan sekolah hanya anak-anak pejabat saja.
anaknya orang kaya baru boleh sekolah. Nah anak-anak, Ibu Kartini itu adalah anaknya pejabat, seorang bupati, papahnya di Rembang. Nah, sehingga dia boleh sekolah. Sementara anak-anak ketika sekolah campur dengan anak-anak laki yang lain. Nah, anak-anak bisa lihat nih gambarnya, mereka bersekolah, ya. Tapi anak-anak perempuan yang lain nggak boleh sekolah, ya. Mereka harus menanam padi atau menumbuk padi supaya jadi beras, ya. Atau menyapu di rumah atau mencuci baju. Sehingga perempuan-perempuan pada waktu itu maupun anak laki-laki yang bukan anak pejabat, mereka nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung. Kasihan tidak anak-anak? Itulah sebabnya Ibu Kartini mengumpulkan anak-anak ini yang tidak bisa sekolah di samping rumahnya. Kalau sore dikumpulin, ayo teman-teman kita belajar membaca yuk. Nah anak-anak, dia yang mengajar. Dia pengen anak-anak Indonesia yang perempuan-perempuan pun jadi pintar. Ya, nah ini gambar aslinya anak-anak. Ya, Ibu Kartini yang mengajar teman-temannya. Demikian juga dengan ibu-ibu yang lain, dia juga mengajarkan bagaimana menjahit, menyulam, sehingga hasil mereka berguna. Nah, anak-anak, karena jasa Ibu kita Kartini itulah yang menyebabkan perempuan-perempuan di Indonesia menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Ada yang jadi polisi wanita, polwan. Ada yang jadi dokter. Ada yang jadi insinyur, ya. Jadi ada juga yang jadi ya jadi guru yang mengajar. Nah, anak-anak, jadi bukan hanya laki-laki saja yang jadi polisi, jadi dokter, jadi insinyur, ya. Tapi perempuan juga. Ada juga anak-anak, ini Oma punya foto seorang perempuan yang jadi pilot. Apa pilot? Yang menyetir pesawat terbang. Wow, hebat sekali bukan? Seorang perempuan yang bisa nyetir pesawat terbang. Bahkan ada yang jadi presiden loh, yaitu siapa? Ibu Megawati. Wow, semua ini berkat jasanya dari Ibu Kartini. Itu sebabnya kita peringati setiap tahun, mengingat jasanya. Nah, bukan hanya sekedar memperingati anak-anak, tapi kita juga harus terus giat belajar. Ya, supaya yang dicita-citakan Ibu Kartini menjadi bangsa Indonesia yang pandai, menjadi bangsa Indonesia yang hebat terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita harus rajin belajar. Boleh nggak males-malesan belajar, ugah-ugahan belajarnya? Nggak boleh, ya. Sehingga kalau malas-malesan, cita-cita kita tidak tercapai, ya kan? Nah, anak-anak, Ibu kita Kartini pengen semua anak Indonesia berhasil. Nah, anak-anak, mari kita nyanyi Ibu kita Kartini yuk untuk mengenang jasa-jasanya. Kita panggil Opa, ya Opa. Kita nyanyi Opa. Ibu kita Kartini, putri sejati. Bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, saya bersyukur memiliki Ibu Kartini dan tolong saya untuk melanjutkan cita-cita Ibu Kartini dengan rajin belajar.
Saya berdoa Tuhan, kiranya Engkau menghentikan wabah corona ini sehingga bisa sekolah lagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat Hari Kartini anak-anak.